Cendrawasih dari Papua Barat terbang ke Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ajaib memang, karena burung surga itu sejatinya hanya ada di Pulau Papua dan sekitarnya. Namun itulah takdir yang terjadi atas kehendak Sang Ilahi. Cendrawasih pun terbang atas nama cinta kasih kepada saudara-saudarinya serahim dalam bingkai NKRI yang sedang tertimpa bencana. Itulah kalimat yang menggambarkan kisah perjalanan tim relawan dari Ikatan Keluarga Flobamora se-Papua Barat yang datang untuk menyampaikan langsung uluran kasih kepada para korban bencana alam banjir bandang dampak badai siklon tropis Roja yang melanda awal April lalu. Tim relawan yang dipimpin Ketua Ikatan Keluarga Flobamora Kota Sorong Martinus Lendemere bersama rekannya, Ketua Ikatan Keluarga Flobamora Kabupaten Sorong Yohanes Labamaran, tiba di Bandara Gewayan Tanah Larantuka, Kamis siang 29 April 2021 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, dan langsung mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur guna melaporkan maksud kedatangannya. Kedatangan tim relawan diterima oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Yoris Hayon. Kepada tim relawan, Yoris menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan rasa solidaritas terhadap para korban bencana. Dan atas nama pemerintah daerah, Yoris juga mengapresiasi itikat baik tim relawan yang telah menyempatkan diri bertemu dengan tuan rumah. Sehingga boleh menyempatkan diri untuk memberikan kami sumbangan atau bantuan untuk meringankan beban duka yang kami alami di Kabupaten Flores Timur ini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa ucapan terima kasih yang mendalam untuk warga Ikatan Keluarga Flobamora yang ada di Papua Barat, yang mana dengan rela memberikan bantuan sumbangan, apalagi mengantar sendiri sampai ke tempat ini. Harapan kami untuk bantuan atau sumbangan yang diberikan itu bisa membantu warga kami, terlebih untuk mengurai derita sesama yang ada di lokasi bencana. Usai penyerahan secara simbolis, tim bersama relawan Pancasila Sakti dan Lembaga Padutek kemudian menyeberang ke Pelabuhan Rakyat Tobilota Adonara untuk menyerahkan bantuan ke sejumlah posko. Pancasila Sakti dan Lembaga Padutek, dua kelompok relawan yang sangat paham dengan situasi dan kondisi di wilayah Adonara dan sekitarnya, karena sejak awal telah berjibaku membantu para korban bencana. Kedua kelompok tersebut pun menjadi penunjuk jalan bagi tim relawan Flobamora se-Papua Barat selama berada di Adonara. Dusun Kuwoko, Desa Oyang Barang, Kecamatan Wotan Ulumado adalah posko pertama yang didatangi tim relawan sesaat setelah tiba di Pulau Adonara. Sambutan hangat warga setempat menjadi pelepas lelah tim relawan yang telah melakukan perjalanan estafet dari Kota Kupang. Hidangan yang telah disiapkan warga pun menjadi santapan makan siang bersama
di sela-sela perbincangan dan sapaan selamat datang. Bapak Ibu kita mas semuanya, selamat sore. Ya, telah hadir di depan kita, mama-mama, bapak-bapak ya. Ini saudara kita semua yang selama ini sedang bekerja atau tinggal di wilayah lain, yang jauh sekali di Sorong di Papua. Jadi Pak Martin ini adalah pimpinan rombongan keluarga besar Pulau Murah Sorong. Mereka turut ikut prihatin dan merasa susah bersama kita akibat bencana kemarin. Sehingga jauh-jauh dari Sorong, mereka datang menjenguk kita, melihat kita. Ya, kita juga masih dapat bersyukur dan berdoa untuk keselamatan mereka hingga sampai kepada tugas mereka sampai di yang terakhir, kemudian kembali ke keluarga mereka di Sorong nanti. Dan untuk kepada Bapak Martin dan teman-teman dari Sorong, saya koordinator posko 3 Barang yang atas nama pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Kota Malu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh yang tangan yang sudah kami terima di sini. Apapun yang dibawa, apapun yang dikasih kepada kami terima dengan senang hati. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kami ampunkan kembali setelah semua ini selesai. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Koordinator Posko 3, dan kesempatan berikut kami berikan kepada keluarga besar Pulau Murah Kabupaten Sorong, kepada Bapak yang membawakan kasusnya. Yang saya hormati Ketua Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ketua Posko 3 Oyang Barang, Bapak Ibu sekalian yang hadir sore hari ini. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana perjalanan yang jauh dan boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami dari Ikatan Keluarga Pulau Murah Papua Barat, dari Manokwari, Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Bentumi, dan Sorong Selatan. Dalam waktu yang singkat juga, seluruh ketua-ketua ikatan keluarga yang ada di provinsi dan yang ada di kabupaten, kami membentuk posko penanggulangan bencana yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu kami berhasil mendapatkan dana sebesar 1,1 M yang terkumpul dari semua provinsi dan kabupaten. Juga ada 2 kontainer pakaian layak pakai. Yang 1 kontainer mungkin tadi sudah sampai dan 1 masih dalam perjalanan. Nah, kalau pakaian layak pakai kami serahkan kepada posko itu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang berupa uang kami sendiri turun ke lapangan. Kenapa kami? Karena kami ingin menyapa saudara-saudara kami yang
saat ini dilanda oleh bencana, yaitu banjir bandang dan angin keroja yang hampir seluruh LDC mengalami musibah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mentugaskan seluruh petugas atau panitia dari masing-masing provinsi dan kabupaten untuk turun langsung ke lapangan, sehingga hari ini kami ada di sini berdasarkan petunjuk ya yang dihimpun oleh petugas lapangan kami yang turun langsung ke lapangan. Maka itu kami ada di sini berdasarkan catatan-catatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Semoga ini boleh diterima dengan tenang hati dan boleh dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan kami juga mohon doanya, perjalanan kan masih jauh karena hari ini kami ada di sini, besok dan lusa kembali lagi ke Kupang. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Sumba juga, karena di Sumba Timur juga ada yang kena. Karena itu demikian penyampaian kami. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Di Posko Oyang Barang, bantuan yang disalurkan adalah perabot rumah tangga berupa lemari plastik dan diterima langsung oleh 12 kepala keluarga masing-masing 1 unit. Perabotan memang menjadi salah satu kebutuhan yang cukup mendesak karena ke-12 kepala keluarga tersebut telah kehilangan rumah beserta harta benda di dalamnya. Menurut Kepala Desa Laurentius Legaama, warga terdampak bencana di wilayah Oyang Barang tercatat sebanyak 22 kepala keluarga yang terdiri dari 119 jiwa. 2 warga dinyatakan meninggal dunia dan 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Meski puluhan rumah warga porak-poranda, namun lumbung pangan desa yang berada tepat di bibir sungai tetap kokoh berdiri meski diterjang banjir bandang. Terima kasih banyak untuk semuanya dan salam berat kami untuk keluarga besar Pulau Barat di Kabupaten Sorong. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak keluarga besar Pulau Barat Sorong yang dimana bantuannya langsung pada pemenuhan kebutuhan di lapangan, sehingga hal ini saya menyampaikan terima kasih banyak. Dan lanjutannya adalah kebutuhan ketika kita masih dalam beras, karena terdampak adalah pada tanaman pertanian maupun hewan ternak semuanya hilang karena akibat banjir. Nah, ini yang sudah dipikirkan oleh bagaimana kedepannya. Ini dalam satu diskusi baik di tingkat pemerintah desa maupun pemerintah kota. Yang terdampak itu ada 22 kepala keluarga dengan 119 jiwa, yang dimana dalam perjalanan ada 3 orang yang meninggal, 2 sudah kita evakuasi dan dikuburkan, tinggal 1 yang masih dalam proses pencarian. Mereka kami lakukan dengan pengungsian di keluarga masing-masing, ada juga kami sementara penyekatan sehingga mereka tinggal sendiri. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak semua donasi, baik dalam Flores Timur maupun di luar dari Flores Timur dan di luar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan suatu bantuan yang sangat berharga untuk masyarakat saya yang terdampak dalam bencana. Rumah hanyut, juga semua peralatan perlengkapan dalam rumah tangga semua habis. Dalam pemberian ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ikatan Pemuda yang ada di Kabupaten Sorong.
Dari posko Oyang Barang, tim relawan kemudian menempuh perjalanan dengan mobil kurang lebih 1 jam, melintasi jalanan berbatu penuh debu akibat sisa lumpur yang mengering di seputaran Bani One dan Terong, menuju ke salah satu lokasi pengungsian di Desa Soasina, Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur. Posko Desa Soasina menjadi tempat mengungsi 13 kepala keluarga akibat tempat tinggal mereka di bantaran Sungai Waibele tersapu banjir bandang. Setibanya di posko ini, salah seorang anggota tim relawan, Amertina Udiata, menyapa para pengungsi dengan bahasa Tetun. Amertina, perempuan asal Maluku, istri Ketua Ikatan Keluarga Flobamora Kota Sorong ini memang fasih berbahasa Tetun karena pernah merantau ke Dili, Timor Leste. Kita bersama? Iya. Ami palang pila bersama bang. Iya. Kamu saan? Kamu apa? Sampai nasi. Iya kan. Iya. Mari kita dulu sana. Kepada pengungsi di posko ini, tim relawan menyerahkan bantuan berupa kasur spons serta peralatan masak sebanyak 13 set. Bukan tanpa sebab, material bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan, mengingat bangunan posko ini adalah sebenarnya sebuah gelanggang olahraga mini yang terpaksa digunakan sebagai rumah darurat bagi 57 jiwa perantau dari Kabupaten Belu yang bekerja sebagai pengrajin batu bata sejak 6 tahun lalu. Dan yang lebih memprihatinkan, menurut koordinator posko Stefanus Payombeda, para pengungsi sulit mendapatkan bantuan secara resmi dari pemerintah akibat tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah. Karena itu, Stefanus berterima kasih kepada Ikatan Keluarga Flobamora se-Papua Barat yang telah memenuhi salah satu kebutuhan utama para pengungsi. Ceritanya. Ya, jadi di sini ada 13 kakak dan 4 kakak. Mereka berada di sini karena sebelum kejadian keluarga dari Belu datang ke sini untuk mencari kerja cetak batu merah, batu bata. Jadi setelah sekian lama, sekitar 6 tahun mereka menginap di sini, tapi mereka punya surat domisili atau laporan untuk menjadi warga di sini kan belum ada. Setelah kejadian ini baru diketahui bahwa keluarga Belu juga ada di sini. Ketika kami mendengar, melihat kondisi yang terjadi di NTT, maka itu kami bentuk tim masing-masing kabupaten untuk mendirikan posko tanggap bencana. Dalam waktu 2 minggu kami mendapatkan sumbangan dari teman-teman, bahkan semua warga Flobamora maupun dari seluruh warga Indonesia yang ada di Papua Barat. Bagi mereka yang tergerak hati telah memberikan apa yang ada pada mereka, sehingga kami tugas yang diberikan ini akan merasa bahwa kami harus sampai ke tempat tujuan. Karena hari sudah malam, tim relawan pun mohon pamit, disertai dengan foto bersama, lalu bergegas menuju posko berikutnya di lereng Ile Boleng.
apa yang sudah didonasikan atau disumbangkan kepada pengungsi di Desa Sosina yang terkena bencana banjir bandang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengungsi di sini. Mungkin hanya itu saja, karena tiada kata lain, hanya kata terima kasih yang kami ucapkan kepada tim Pulau Bemora, Papua Barat. Terima kasih.